berupa variabel acak. Nah, distribusi sampling ini adalah distribusi probabilitas untuk statistik sampel. Karena nilai statistik sampel selalu acak, maka dia memiliki distribusi probabilitas yang kita sebut sebagai distribusi sampling gitu ya. Oke, perhatikan di sini. Distribusi populasi adalah distribusi probabilitas untuk data populasi. Misalkan, perhatikan di contoh ini ada 5 mahasiswa. Di dalam kelas statistik hanya ada 5 mahasiswa. Berarti 5 mahasiswa ini merupakan populasi ya. Meskipun hanya 5, tapi dia merupakan populasi. Berikut nilai mid-testnya. Yang A sampai E, yang A nilainya 70, B 78, C 80, D 80, E 95. Kalau kita buat distribusi frekuensinya, kita dapatkan di tabel 71, di mana yang 70 ini frekuensinya ada 1, frekuensi relatifnya 1/5, 0,2. Yang 78 ada 1, distribusi frekuensi relatifnya 1/5, 0,2 juga. Kita jumlahkan di sini ada 1. N besar ini adalah jumlah anggota populasi. Nah, distribusi probabilitasnya ini adalah seperti di gambar 7.2. Jadi 70, 78, 80, 95. Di sini 0,2, 0,2, 0,4, 0,2. Inilah distribusi probabilitas. Kalau kita jumlahkan di sini sama dengan 1. Nah, dari data 5 mahasiswa ini rata-rata populasinya, min dari min populasinya adalah 80,6. Jadi kalau ini 70 tambah 78, 80, 80, 95 dibagi 5, ketemunya adalah 80,6. Dan kalau kalian hitung standar deviasinya, sigmanya di sini adalah 8,09 gitu ya. Ini adalah mu atau rata-rata populasi, dan ini adalah standar deviasi dari populasi. Kemudian sampel min atau rata-rata sampel ini simbolnya X bar. Nah, sampel min itu tentu bergantung pada sampel mana yang diambil. Sampel min adalah sebuah variabel acak sehingga memiliki distribusi probabilitas. Ini tadi yang 5 mahasiswa tadi, kalau kita pilih 3 dari 5 mahasiswa, jadi dari 5 mahasiswa misalnya kalian tulis tuh namanya di kertas A, B, C, D, E, kalian masukkan ke toples, kemudian kalian undi sehingga keluar 3. Maka yang mungkin outcome-nya adalah ada 10 ini, sebanyak 10, yaitu A, B, C, A, B, D, A, B, E, A, C, D, dan seterusnya. Kalau diambil 3, kalau diambil 2, ya 5, C, 2, lebih banyak lagi nanti A, B, A, C, A, dan seterusnya. Nah ini kalau dari 5 itu tadi diambil 3 mahasiswa dipilih, kemudian kita lihat yang pertama, kalau terpilih sampelnya ABC, maka nilainya adalah 76 rata-rata sampelnya. Kalau kemudian yang terpilih adalah sampel ABD, maka nilai rata-ratanya adalah 76 juga. Kalau yang terpilih kemudian sampel CDE, nilai rata-ratanya 85. Nah, dari 10 ini, tadi kan rata-rata populasinya ada 80,6. Ya kan? Rata-rata populasinya 80,6. Ini tadi udah kita hitung di sini. 5 ini dirata-ratakan dari 80,6. Sampel yang paling mewakili tentu yang paling dekat dengan nilai yang dipopulasi. Berarti kalau kalian mengambil sampelnya itu ABC, nah itu kan cukup jauh dari nilai yang 80,6 tadi. Juga kalau sampel yang kalian ambil CDE, nilainya cukup jauh juga. Jadi dari sini tabel 73 kalian paham bahwa rata-rata sampel itu nilainya tidak konstan, tapi bergantung sampel mana yang dipilih. Tapi kalau ini dirata-ratakan, jadi ini kan rata-rata sampel pertama, ini X bar. X bar itu rata-rata sampel, misalnya X bar 1, X bar 2, X bar 3, dan seterusnya. Ini dirata-ratakan lagi, maka ini akan sama dengan nilai 80,6. Jadi mu X bar, nah mu X bar, rata-rata dari X bar, ini sama dengan nilainya sama dengan mu.
Kemudian kita lihat di sini frekuensi relatifnya 0,2, 0,1, 0,1 dan seterusnya. Kita jumlah ini 1. Nah, inilah distribusi samplingnya. Dinyatakan dengan P dalam kurung X bar. Ini 0,2, 0,1, 0,1 dan seterusnya. Inilah distribusi samplingnya yang berukuran 3 dengan sampel size-nya atau anggota sampelnya ada 3. Kemudian mana tadi ya? Sampai mana tadi? Oke, ini. Oke. Berikutnya error sampling. Error sampling adalah perbedaan antara nilai statistik sampel dengan nilai parameter populasi. Jadi yang dinamakan error sampling itu definisinya perbedaan antara nilai statistik sampel dan nilai parameter populasi. Sehingga error sampling untuk rata-rata, untuk mean adalah X bar dikurangi mu. Kita lihat misalnya di contoh ini tadi, masih 5 mahasiswa tadi kan rata-rata populasinya 80,6. Kalau sampelnya itu yang kita ambil adalah sampel ACE, maka X bar-nya 81,67. Sehingga sampling error-nya adalah 81,6 dikurangi 80,6. Jadi sampling error adalah 1,07. Jadi error yang muncul karena perbedaan nilai pada sampel dan nilai populasi. Berikutnya ada yang namanya error non-sampling. Kalau error sampling, ya error karena sampling, karena kita ngambil sampelnya yang mana. Kalau non-sampling, ya di luar dari proses pengambilan sampel. Misalnya error karena human error gitu ya. Kesalahan karena human error, misalnya dia harusnya nilainya 80, dia tulis jadi 82 dalam menulis, sehingga X bar-nya harusnya tadi X bar-nya adalah ini 81,67, tapi karena dia salah nulis dari 80 jadi 82, X bar-nya jadinya 82,33. Maka perbedaan antara rata-rata sampel dan mean populasi X bar min mu-nya 1,73. Error samplingnya adalah incorrect X bar dikurangi correct X bar. Incorrectnya 82,33, yang correct X bar-nya 81,67. Jadi error non samplingnya adalah 0,66. Berikutnya, mean dan standar deviasi dari X bar. Apa maksudnya mean dan standar deviasi dari X bar? Kita lihat tabel ini lagi. Tadi ini kan masing-masing X bar ya. X bar 1 ini 76, X bar 2 76, X bar 3 81. Kalau kita rata-ratakan, ini namanya rata-rata dari X bar atau mean dari X bar. Kalau ini kita buat cari standar deviasinya, ini adalah standar deviasi dari X bar-nya. Jadi untuk mencari mean dan standar deviasi dari X bar, nilainya kita gunakan acuan kalau kurang dari N besar. Artinya jumlah sampelnya, ini ukuran sampelnya N kecil, dibagi ukuran populasi kurang dari sama dengan 0,05 atau kurang dari 5%. Maka berlaku ini. Mu X bar sama dengan mu. Dan sigma X bar sama dengan sigma per akar N. Mu X bar sama dengan mu, sigma X bar sama dengan sigma per akar NK. Nanti buktikan saja dari tabel ini. Ini kalau kalian cari rata-ratanya, mu X bar ini pasti sama dengan 80,6 tadi. Dan kalau kalian cari standar deviasi dari X bar, itu pasti standar deviasi dibagi akar N, dibagi akar 10. Kalau kondisi N per N besar kurang dari sama dengan 0,5 tidak dipenuhi, maka yang kanan ini untuk mencari standar deviasinya, sigma X bar-nya adalah sigma dibagi akar N. Ini akar N besar min kecil, akar N besar min N kecil. Nah, ini faktor koreksinya adalah ini. Faktor koreksinya adalah akar N dikurangi N kecil, N besar itu adalah
anggota populasi berprediksi. Jadi kalau kalian nanti menghitung rata-rata atau standar deviasi dari expert, kalian harus perhatikan apakah n kecil dibagi n besar kurang dari sama dengan 0,05. Kalau kurang, gunakan yang kiri ini. Kalau tidak dipenuhi, gunakan yang kanan ini, sehingga ada faktor koreksi populasi. Perhatikan, kita lihat di contoh ini, di contoh berikutnya. Di sini rata-rata upah per jam untuk 5.000 karyawan adalah 27,5 dengan standar deviasi 3,7. Ada prestasi karena disebutkan rata-rata upah per jam untuk seluruh karyawan, seluruh karyawan, ini populasi. Ini nilainya sama dengan 27,5. Hitung min dan standar deviasi dari X-barnya. Dan di sini hitung min dan standar deviasi dari X-barnya. Berarti mu X-bar sama dengan mu 27,5. Ini yang diketahui karena n ini 0,006 kurang dari 0,05, maka kita tambahkan persamaannya ini, sigma X-bar sama dengan sigma per akar n dengan 3,7 akar 30 ini. Kemudian jika ukuran sampel 75, ketika ukuran sampelnya 30, kita dapatkan deviasinya 0,676. Kalau ukuran sampelnya 75, ya masih di sini, masih dipenuhi ini 75 bulan 5.000 sama dengan 0,015. Dipenuhi, berarti kita gunakan ini 0,4 sama X-barnya. Ukuran sampel ini kita tahu deviasinya ini. Apa yang bisa disimpulkan di sini bahwa semakin besar ukuran sampel, maka deviasinya akan semakin kecil. Deviasinya akan semakin kecil ketika ukuran sampelnya semakin besar. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Iya, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, sampling dari populasi berdistribusi normal. Nah, kalau kita mengambil sampel dari populasi yang berdistribusi normal, perhatikan, distribusi normal itu seperti apa? Saya ulang lagi, distribusi normal itu yang bentuknya seperti yang gambar A ini semuanya distribusi normal. Yang membedakan adalah jumlah sampelnya. Perhatikan, kalau jumlah sampelnya 5, yang atas ini distribusi populasinya, yang gambar B kalau kita ambil sampel 5, dia tetap normal distribusinya. Kita ambil sampelnya 16, tetap normal. Kita ambil sampelnya 30, dia tetap normal. Kita ambil sampelnya 100, tetap normal dengan deviasinya makin sempit. Jadi yang bisa kita simpulkan di sini, kalau populasinya berdistribusi normal, berapapun ukuran sampel yang kita ambil, dia tetap akan normal. Gitu ya, dia tetap akan normal. Sehingga kita untuk mencari mu X-barnya tetap sama dengan mu, sigma X-barnya sama dengan sigma per akar n. Seperti itu. Nah, ini ya, jadi berapapun ukuran sampelnya, kalau populasinya itu distribusinya normal, ya berarti sampelnya akan berdistribusi normal. Kita lihat di sini, di contoh berikutnya diketahui nilai skor ujian adalah nilai rata-rata skor seluruh peserta ujian. Berarti ini adalah populasi, mu-nya 1020 dan memiliki distribusi normal dengan deviasinya sigma sama dengan 53. Hitung rata-rata dan standar deviasi dari X-bar dan gambarkan bentuk distribusi samplingnya jika ukuran sampelnya 16, 50, dan 1000. Nah, ini populasinya berdistribusi normal, maka berapapun ukuran sampelnya pasti dia akan bentuknya juga akan normal, akan berbentuk simetri tadi itu. Nah, ini mu X-barnya, sigma X-nya, perhatikan semakin besar ukuran sampel, deviasinya makin kecil. Nih, 38 yang pertama kalau sampelnya 16,
sampelnya 50 berarti ini 21, sampelnya 1000 ini makin sempit. Ini seperti ini di gambar. Perhatikan gambar 73, 74, 75. Ketika jumlah sampelnya 16, dia sebarannya seperti ini, yang atas ini. Ketika jumlah sampelnya 50, dia akan semakin sempit. Tapi tetap rata-ratanya bar-nya ini. Ketika 1000 dia akan sama, tetap semakin sempit gini. Nah, artinya kalau jumlah sampel yang kita ambil besar, nilai yang ada pada sampel itu akan semakin mewakili nilai populasi. Nilai yang diambil pada sampel, misalnya ini, yang sampel 16, sampelnya 16 dengan sampelnya 1000. Sampel 16 ini deviasinya 38,25, berarti rata-ratanya itu antara 1020 kurang 38 itu berapa? Antara 980-an sampai 1050-an. Nanti rata-ratanya di sini. Di sampel kita rata-rata dari 950-an sampai 1050-an. Nah, kalau sampelnya sekarang 1000, berarti rata-ratanya adalah dari 1020 dikurangi 5 ini ya, 4,8 kita buatkan 5, berarti antara 1015 sampai 1005, kan? Semakin mendekati nilai yang sesungguhnya. Karena tujuannya kita mengambil sampel itu adalah untuk memprediksi data populasi. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu di populasi sesungguhnya berapa. Misalnya saya ingin tahu warga Jakarta ini pendapatannya per bulan berapa sih? Berarti kan populasinya adalah seluruh warga Jakarta. Kalau saya mau ya saya adakan sensus untuk mendata seluruh warga Jakarta penghasilannya berapa. Tapi kan itu kan kosnya akan mahal. Sehingga saya akan mengambil sampel mungkin dari wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, Selatan, dan seterusnya. Saya ambil sampel yang mewakili. Nanti harapan saya ketika sampel saya mengatakan bahwa rata-rata pendapatan warga Jakarta itu 5 juta per bulan, itu menggambarkan yang sesungguhnya seperti itu. Menggambarkan di populasi memang seperti itu. Tapi kalau saya katakan dari sampel saya ternyata mengatakan dari sampel yang saya ambil, pendapatan di Jakarta itu 5 juta per bulan, ternyata masih banyak orang susah di Jakarta, masih banyak orang miskin, sehingga ternyata cuma 3 juta, artinya kan sampling saya kan nggak sesuai, gitu ya. Semakin besar jumlah sampel, dia akan semakin mendekati nilai sesungguhnya. Nah, sekarang kalau populasinya tidak berdistribusi normal, misalnya seperti yang ini adalah distribusi yang condong ke kiri ya. Ini yang gambar A ini populasinya tidak berdistribusi normal atau dia condong ke kiri. Samplingnya 4, kalau kita ambil sampling 4, kita plot grafiknya masih tidak normal. Kita ambil sampelnya 15, kita plot masih tidak normal. Kita ambil 30, dia akan normal. Kita ambil 80, dia akan mendekati normal. Jadi, syaratnya agar kita bisa menganggap sampel kita berdistribusi normal, gunakan ukuran sampel minimal 30. Jadi kalau dalam penelitian itu, kalau kalian ngambil data, itu minimal 30 secara kaidah statistik, agar sampel kalian dianggap berdistribusi normal, gitu ya. Kalau populasinya tidak berdistribusi normal, gunakan ukuran sampel minimal 30. Sehingga berlaku ini. Karena sesungguhnya kan kita nggak pernah tahu data populasi itu seperti apa. Kalian nggak pernah tahu kecuali kalian melakukan sensus. Kan kita nggak pernah tahu data populasi seperti apa. Nah, kita hanya bisa melakukan sampling. Agar sampling kita mendekati data yang ada pada populasi, syaratnya adalah ini tadi, N-nya harus lebih dari 30. Itu kaidah yang harus dipenuhi ya. Jadi kalau kalian melakukan penelitian, ya pengukurannya 30 kali secara statistik baru dia akan bermakna. Perhatikan di sini, kalau kita ambil sampling dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Nih, rata-rata biaya sewa seluruh kios di kota kecil adalah 1.550. Berarti ini adalah populasi ya.
Rata-rata biaya sewa seluruh kios di kota kecil adalah 1.550 dengan standar deviasi 225. Jika distribusi populasi dari harga sewa ini menjulur ke kanan ini, hitung rata-rata dan standar deviasi dari expert dan gambarkan distribusi samplingnya jika ukuran sampelnya 30 dan 100. Nah ini, kalau 30 kan udah kita anggapnya sesuai tadi ya, normal. Jadi ini deviasinya ini, sekarang 41,09. 41,09 itu kalau rata-rata sesungguhnya di populasi 1.550, deviasi 41,9, maka data yang akan kalian ambil itu nanti antara 1.510 sampai 1.591 gitu ya. Oke, bentar. Sampai mana tadi? Jadi gitu ya. Kalau sampelnya ini tadi 30, maka di sini kalian akan mendapatkan data kira-kira dari 1.510 sampai 1.590. Nah, sekarang kalau sampelnya 100, ini sampelnya 100, kalian akan lebih sempit lagi. Nah, ini 30 ya, sama ya. Oh, gambarnya saya salah nyambilnya. Kalian akan dapat dari sini 22,5 deviasinya. Gitu ya. Aplikasi dari distribusi sampling. Aplikasi distribusi sampling berarti kan di sini jika seluruh asumsikan jika berat seluruh bukan berat ya, ini massa ya harusnya ya, massa seluruh kemasan cookies berdistribusi normal. Ini populasi nih dengan masanya 32 ounce dan standar deviasinya 0,3. Hitunglah probabilitas berat rata-rata satu buah kemasan dari 20 cookies ini antara 31,8 sampai 31,9. Jadi gini, ini ada kemasan kue sebanyak 20. Kita anggap dalam sebuah proses produksi itu semuanya rata-rata 32 nih, deviasinya 0,3. Jadi yang diizinkan ini 32, deviasi 0,3. Nah, 20 ini kan tadi kurang dari 30 ya, tapi di sini disebutkan dia distribusinya normal. Maka sigma X bar-nya adalah sigma per akar N, ini 0,06. Probabilitasnya untuk mencari, kita konversi dari X ke Z. Dari 31,8 sampai 31,9 ini konversi dulu ke Z. X bar min mu per sigma X bar. Nah, ini dikonversi ke sini 31,8, 31,9, Z-nya ini min 2,98, ini min 1,49. Setelah itu, kita lihat nih, kalian harus buka tabel normal kemarin, tabel distribusi normal, kemudian cari areanya di sini, cari areanya, nanti akan ketemu nilainya adalah 0,0667. Artinya dari 20 kemasan tadi, kalau saya ambil satu, berapa probabilitas satu kemasan itu yang beratnya antara 31,8 sampai 31,9 adalah sebesar 0,0667. Itu probability-nya.
Tapi kalau pertanyaan saya, dari 20 kemasan tadi, berapa banyak kemasan yang beratnya antara 31,8 sampai 31,9? Saya tanya sekarang, dari 20 kemasan berapa banyak yang beratnya antara 31,8 sampai 31,9? Ya kalian caranya adalah 0,06 dikalikan tadi ada 20 kemasan, jadi ada sekitar ya hanya satu kemasan gitu ya. Kita lihat berikutnya, contoh berikutnya nih, berdasarkan survei yang dilakukan Biro Kredit, tagihan rata-rata kartu kredit mahasiswa adalah 3173 dengan deviasi 750. Jika distribusi probabilitas tidak diketahui, asumsikan sampelnya 400. Nah ini, sampelnya udah lebih dari 30. Kita nggak peduli, dia nggak tahu distribusi populasinya seperti apa. Ya kita anggap sudah normal aja. Pokoknya asalkan sepanjang sampelnya 30, kita anggapnya normal. Berapa probabilitas tagihan sisi? Ini plus minus 70 dari rata-rata populasi. Berapa probabilitas tagihan sisi pada sampel ini plus minus 50 rata-rata populasi? Nah ini karena jumlah sampel lebih dari 30, maka kita anggap sudah normal. Sigma X barnya sigma per akar N. 750 per akar 400. Jadi ini deviasinya 37,5. Nah kemudian kita cari langsung tadi dikonversi dari X barnya ke Z. Ini X barnya 3103, Z-nya adalah min 1,87. X barnya 3243, Z-nya adalah 1,87. Baru di sini ketahuan di sini, cari di tabelnya. Nah, ini berarti luasannya adalah 0,9386. Ini 0,9386. Yang B kemudian berapa probabilitas tagihan mahasiswa sampel ini plus minus 50 ya, berarti 3123 sampai 3173. Ini 3123 sampai 3173. Ini setnya min 133, nah berarti ini 0,09. Nah kemudian nanti ini ada tugas buat rangkuman mengenai proporsi sampel dan populasi. Proporsi itu apa? Proporsi itu adalah parameter yang juga penting dalam statistika. Proporsi itu artinya persentase. Ketika misalnya di kelas, saya tidak hanya tahu berapa rata-rata nilai di kelas fisika A misalnya, berapa nilai rata-rata statistik di kelas fisika A. Tapi saya perlu tahu berapa proporsi mahasiswa yang lulus di kelas fisika A. Gitu ya, proporsi itu artinya persentase. Nah, ini pelajari juga tentang proporsi nanti masuk materi ujian. Kemudian yang kedua ini juga dikerjakan untuk PR-nya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan, materinya sudah selesai. Untuk materi sampling. Oh, apa yang mau ditanya? Ini materinya sudah saya share di Epsilon. Kemudian apa itu? Tugas saya belum plot ini ya, slotnya ya di Epsilon untuk fisika A. Ini fisika A atau B sih? A kan ya? Fisika A yang selama ini udah ada berapa tugas? Saya kok di Epsilon kok baru satu ya? Sudah ada 4 tugas Bu, tapi belum ada slot pengumpulannya Bu. Slot pengumpulannya belum ada. Iya. Tugas kedua apa? Numerik. Tugas ketiga probabilitas. Terus variabel acak diskrit, gitu ya? Iya berarti ya. Oke, saya belum ada slot. Nanti saya plot habis ini. Nilai saya buka Epsilon sekarang. Untuk ujiannya soalnya nanti ada di Epsilon, tapi ujiannya luring. Jadi kalian di kelas siapkan paket data karena nanti hasil ujiannya harus diupload di Epsilon. Jadi berkasnya kalian bawa pulang. Nah, saya minta yang diupload aja di Epsilon. Kemudian boleh bawa HP, pakai kalkulator. HP-nya dipakai buat kalkulator, bukan buat yang lain ya. Tadi saya suruh bawa kalkulator, pada nggak punya.
Yang kelas 11 ini pakainya HP, ya udah pakai HP. Kemudian tabel distribusi disiapin, gitu ya. Gimana? Ada pertanyaan? Silakan. Untuk yang pengukuran kapan? Besok. Besok jam berapa? Pengukuran materi ujiannya sampai materi hari ini kalian kan belum ya, belum dapat nih. Oke, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bu, izin bertanya. Ya, kalau misalnya ada soal terkait rata-rata terpangkas, Bu, itu nanti rata-ratanya pakai yang X-bar atau yang mu, Bu? Yang rata-rata terpangkas. Saya kok baru dengar istilah itu ya? Kalau di contoh soal-soal tahun kemarin sih ada, Bu. Sama di buku juga ada contohnya. Soal dari saya gitu? Sebentar, saya cek dulu, Bu. Oh, trimin. Oh iya, rata-rata. Iya, rata-rata terpangkas itu nanti kalau sudah pakai, jadi trim, namanya trimin. Itu soalnya sih pasti bukan dari saya yang di situ. Itu nanti kalau kalian ditanya rata-rata terpangkas, itu kalau kita sudah melibatkan faktor yang namanya tingkat signifikansi atau tingkat kepercayaan kita berapa persen, gitu ya. Kayak tadi saya mengatakan bahwa rata-rata pendapatan warga Jakarta 5 juta per bulan dengan tingkat signifikansinya berapa atau tingkat error yang diperbolehkan berapa. Tingkat signifikansi atau tingkat error itu berkaitan dengan tingkat kepercayaan. Jadi kalau misalnya tingkat kepercayaannya 95%, berarti tingkat errornya 5%. Kalau tingkat kepercayaannya 99%, berarti tingkat errornya 1%. Nah itu tadi, kayak tadi saya mengatakan pendapatan warga Jakarta itu 5 juta per bulan. Kalau saya bilang dengan tingkat kepercayaan 100%, ya berarti kan pasti segitu. Karena tingkat kepercayaan saya 100%, tapi kan nggak mungkin namanya probabilitas dengan tingkat kepercayaan 100% itu namanya sesuatu yang pasti gitu ya, yang mungkin. Jadi nanti misalnya saya mengatakan tingkat kepercayaannya adalah 95%. Nah, berarti rata-ratanya adalah yang namanya rata-rata terpangkas tadi, ada trim min namanya. Gitu. Nanti itu masuk kajian di setelah UTS sih untuk tingkat kepercayaan pengujian itu. Jadi sementara sampai materi UTS ya rata-ratanya kita anggap dengan kepercayaan 100% gitu ya. Jadi nggak ada istilah rata-rata terpangkas, hanya rata-rata populasi atau rata-rata sampel aja. Gitu. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, itu belum masuk kajiannya, masih nanti setelah UTS. Baik, Bu. Oke, silakan ada yang lain? Ibu ingin bertanya, untuk ujiannya bersifat open book atau closed book ya, Bu? Ujiannya close book. Baik, terima kasih, Bu. Ujiannya close book. Nanti saya kasih gambarannya ya, saya kasih data kalian banyak. Kemudian saya kasih data 30 data gitu ya, 30 data, kalian harus ngukur standar deviasi, harus ngukur rata-rata, harus ngukur itu. Jadi nggak kayak di sini. Terus saya tanya berapa probabilitas kalau saya ambil. Nah, jadi kalian harus ngukur dulu. Itu ambilnya. Gitu ya. Ada lagi silakan. Cukup ya? Nah, ini kok belum mati ya? Zoom-nya habisnya udah mati. Apa Zoom yang berbayar ini? Zoom yang premium, Bu. Oh gitu, oke. Baik. Untuk yang pengukuran masih 1 kali pertemuan lagi. Untuk ujian silakan diplot besok jam berapa? Gitu ya, besok ya? Apa hari ini langsung lanjut? Besok aja ya? Iya, Bu, besok aja, Bu. Oke.
Baik, saya rasa cukup materi untuk UTS sampai materi hari ini. Untuk statistika, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya buka, saya kasih slot di Epsilon untuk tugasnya ya. Oke, yuk.